Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-23, 24 dan 25 dari surah Al-A'raf. 3 ayat yang menerangkan tentang Nabi Adam alaihi salam dan juga Hawa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan pelanggaran. Dan ini berlaku di dalam syurga. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa sebelum ini telah diterangkan bahwasanya mereka berdua telah melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang mereka lakukan adalah mendekati pohon yang dilarang oleh Allah. Bahkan mereka tidak hanya mendekati pohon yang dilarang tetapi memakan buahnya. Sehingga apabila mereka telah merasakan dari buah yang mereka makan, maka terlucutlah pakaian mereka berdua, kemudian terbuka aurat mereka berdua, maka mereka mulailah mencari daun-daun surga untuk menutupi aurat mereka. Mereka menyadari bahwasanya mereka telah melakukan pelanggaran, maka mereka mendapatkan siksaan. Maka mereka mengetahui bahwasanya tidak ada jalan lain untuk mengakhiri siksaan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertaubat kepada Allah. Dengan cara bertaubat dan dengan taubat yang sungguh-sungguh, Allah akan menerima taubat hamba yang bersungguh-sungguh bertaubat. Kemudian hamba itu kembali bersih suci, dan apabila kembali bersih suci, terhapus dari dosa, maka akan diangkatlah siksa. Maka Nabi Adam alaihissalam segera bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam bagaimana cara bertaubat. Nabi Adam bertaubat dengan sungguh-sungguh, taubat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menerangkan bahwasanya setelah taubat diterima, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, Nabi Adam, Hawa dan juga iblis sekali, supaya turun ke muka bumi. Dan bumi adalah sebagai tempat kediaman sampai masa yang ditentukan. Kemudian Allah memberitahukan bahwasanya Adam, Hawa dan iblis di muka bumi akan bermusuhan. Ini adalah hakikat yang mesti diketahui, yaitu permusuhan berlaku di muka bumi mulai dari turunnya Nabi Adam, Hawa bersama iblis. Sampai kapan permusuhan itu? Sampai dunia kiamat. Berarti hari ini telah tegak permusuhan
antara bangsa manusia dengan iblis dan keturunannya dari bangsa jin. Nah, ini yang mesti diwaspadai. Jangan sampai musuh kita mengalahkan kita. Bisa kita dikalahkan oleh musuh, bisa. Apabila kita lalai, maka musuh mengalahkan kita. Apabila kita lupa, maka musuh mengalahkan kita. Apabila kita tidak membentengi diri dan tidak memelihara diri dan tidak memohon kepada Allah supaya kita dilindungi, maka kita akan dapat dikalahkan oleh musuh. Kemudian Allah terangkan tentang kehidupan di dunia ini. Di dunia ini kita dihidupkan dan di dunia ini kita dimatikan. Kemudian nanti di hari berbangkit dari bumi ini nanti kita akan dibangkitkan kembali, yaitu dengan tubuh yang baru lagi untuk dibalas. Jadi kehidupan kita telah diberitahu oleh Allah, yaitu kehidupan kita di dunia ini kita dihidupkan dan di dunia ini kita dimatikan. Dan nanti ketika di hari akhirat kita akan dibangkitkan kembali. Jadi tidaklah kehidupan itu berakhir dengan kematian, tetapi kehidupan itu akan berlanjut dengan kebangkitan. Dan apabila kita dibangkitkan kembali, maka kehidupan kita sepenuhnya adalah pembalasan. Pembalasan ke atas apa yang sudah dibuat selama hidup di dunia. Apabila menjalani hidup di dunia ini dengan baik, maka dapat balasan baik. Apabila menjalani hidup di dunia ini dengan melakukan pelanggaran, maka nanti akan dibalas dengan siksaan. Inilah dia kehidupan. Dan kehidupan inilah yang diterangkan kepada kita supaya kita mendapat petunjuk. Jangan sampai tidak mengetahui perkara ini. Dan satu lagi, jangan sampai lalai dari perkara yang penting ini. Ingat, setiap saat musuh kita itu mengintai kita. Yang musuh kita itu adalah syaitan yang terkutuk. Iblis, laknatullah alaih. Iblis, laknat Allah ke atasnya. Inilah yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu tentang bertaubatnya Nabi Adam dan Hawa, kemudian turunnya Nabi Adam dan Hawa, dan juga iblis, kemudian permusuhan pun berlaku sampai hari kiamat. Sekarang kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui kajian tafsir, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat ini. Namun terlebih dahulu kita akan membaca ayat ini. Mudah-mudahan dengan membacanya kita akan mendapatkan pahala atau balasan kebaikan. Kemudian nanti kita akan terjemahkan supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, qala, mereka berdua berkata. Siapa mereka berdua? Nabi Adam dan Hawa. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi atau menganiaya, anfusana, diri kami, wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan mengasihi kami, lanakunanna, sungguh kami ini akan menjadi minal khasirin, orang-orang yang merugi, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Kita ulang dari awal ayat. Mereka berdua berkata, wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan mengasihani kami, sungguh kami ini akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ayat berikutnya,
Qala ihbitu, qala Allah berkata, ihbitu, turunlah kamu, ba'dukum, sebahagian kamu, li ba'din, bagi sebahagian yang lain, adu, musuh, walakum fil ardi, walakum, dan bagi kamu, fil ardi, di muka bumi, mustaqarru, tempat tinggal, tempat berdiam atau tempat menetap, wa mata'un ila hin, wa mata'un, dan kesenangan, ila hin, sampai kepada masa yang ditentukan. Jadi ada disediakan kesenangan sampai masa yang ditentukan. Sampai kapan masa yang ditentukan? Sampai kiamat. Kalau sudah kiamat, sudah habis, sudah dunia ini pun hancur binasa. Kita ulang dari pangkal ayat. Allah berfirman, turunlah kamu, sebahagian kamu bagi sebahagian yang lain adalah musuh, dan bagi kamu di muka bumi tempat kediaman dan kesenangan sampai kepada waktu yang ditentukan. Berikutnya lagi, qala fiha tahyauna, qala Allah berfirman, fiha, di muka bumi itu, tahyauna, kamu hidup, artinya kamu menjalani hidup, wa fiha tamutun, wa fiha, dan di muka bumi itu, tamutun, kamu mati. Jadi manusia hidup dan mati di bumi. Wa minha tukhrajun, wa minha, dan darinya, dari bumi itu, tukhrajun, kamu akan dikeluarkan. Dikeluarkan di sini maksudnya dibangkitkan. Kapan ini terjadi? Di hari akhirat kelak. Kita ulang dari pangkal ayat. Allah berfirman, di muka bumi itu kamu hidup, dan di muka bumi itu kamu mati, dan dari tanah bumi itu nanti kamu akan dibangkitkan kembali. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini, pertama menerangkan tentang Nabi Adam yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga Hawa, mereka berdua mengucapkan perkataan taubat, kemudian taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam, Hawa, dan juga iblis diperintahkan supaya turun ke muka bumi, maka berdiamlah Adam, Hawa, dan iblis di muka bumi. Muka bumi sebagai tempat kediaman, dan juga diberikan kesenangan, tetapi hanya sampai masa tertentu saja, yaitu sampai, kalau bagi manusia sampai kematian. Kemudian apabila iblis sampai kepada kiamat, sampai kiamat. Setelah itu ada hari akhirat yang panjang sebagai hari pembalasan. Kemudian kepada manusia diterangkan bahwasanya, wahai manusia, di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, di bumi itu kamu akan dibangkitkan kembali. Maka berhati-hatilah selama kamu menjalani hidup di bumi, karena bersamamu ada musuhmu. Dan apabila kamu tidak berhati-hati, musuhmu itu akan menyesatkanmu. Nah, apabila musuhmu itu berhasil menyesatkanmu, kemudian nanti kamu dibangkitkan, maka nanti kamu akan menjalani siksaan. Supaya kamu tidak menjalani siksaan nanti dan tidak menyesal di akhirat nanti, maka pastikan kamu menetapkan musuh itu sebagai musuh, yaitu dengan tidak mengikuti bujuk rayunya yang menipu. Nah, sebelum ini kita sudah terangkan tentang bujukan iblis atau bujukan syaitan yang menipu. Pastikan kamu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti petunjuk Allah, maka kamu akan selamat di dunia ini dan kamu akan selamat di akhirat nanti. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Secara ringkas sudah kita sampaikan tadi. Nah, sekarang kita akan membahaskannya secara terperinci pula. Semakin terperinci, semakin detail, maka semakin kita dapat melihat petunjuk itu dengan lebih jelas, dan semakin mudah bagi kita untuk mengikutinya. Karena petunjuk kita fahami sebagai petunjuk adalah untuk kita ikuti.
Kita mulai dari ayat yang ke-23 dari surah Al-A'raf, yaitu Allah berfirman, Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua berkata, yaitu Nabi Adam dan Hawa berkata, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami. Mereka berdua berkata, pangkal ayat ini, mereka berdua berkata. Mereka berdua yang berkata itu adalah Nabi Adam dan Hawa. Berarti ayat ini adalah pemberitahuan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad, kemudian disampaikan kepada kita, sampai kepada manusia ke akhir zaman. Allah memberitahukan tentang peristiwa yang telah terjadi pada masa dahulu. Peristiwa apa yang pernah terjadi pada masa dahulu? Peristiwa Nabi Adam dan Hawa bertaubat. Itu penting. Karena mana kita tahu tentang kejadian yang berlaku jauh pada masa dahulu? Mana kita tahu? Tetapi Allah yang Maha tahu. Maka Allah yang Maha tahu itu memberitahukan kepada Nabi Muhammad tentang kisah Nabi Adam dan Hawa di dalam surga. Setelah melakukan pelanggaran, Nabi Adam dan Hawa itu bertaubat kepada Allah. Qala, mereka berdua berkata. Siapa yang berfirman ini? Allah. Mereka berdua berkata. Siapa yang diberitahukan oleh Allah? Adam dan Hawa. Tentang apa? Tentang Nabi Adam dan Hawa itu bertaubat kepada Allah. Apa perkataan Nabi Adam dan Hawa yang merupakan perkataan taubat itu? Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami ini telah menganiaya diri kami. Ini adalah perkataan taubat. Perkataan taubat ini diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Jadi bukan Nabi Adam yang mencipta susunan kata ini, tidak, bukan Nabi Adam yang menyusun kata-kata taubat ini. Kata-kata taubat ini adalah turun dari Allah, diberitahukan kepada Nabi Adam supaya Nabi Adam mengucapkan perkataan taubat ini dengan cara mengucapkannya, yaitu dengan penyesalan di hati dan tidak mau melakukan lagi kesalahan itu pada masa yang akan datang, kemudian menebus kesalahan itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Maka dengan cara mengucapkan perkataan taubat ini dan dengan syarat-syarat seperti yang telah diterangkan tadi, maka taubat Nabi Adam pun diterima. Ini dapat kita fahami melalui ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-37. Di dalam ayat tersebut diterangkan bahwasanya Nabi Adam telah menerima beberapa perkataan dari Allah. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Maka Nabi Adam telah menerima beberapa kalimat dari Allah, telah menerima beberapa perkataan dari Allah. Perkataan apa yang diterima oleh Nabi Adam itu? Perkataan taubat, yaitu bagaimana cara bertaubat. Maka Nabi Adam pun bertaubat. Apa perkataannya? Inilah dia perkataannya. Ayat yang terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-23 ini. Maka Nabi Adam pun mengucapkan perkataan-perkataan yang diterimanya bersama dengan Hawa. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menganiaya diri kami, sampai ke akhir ayat. Nah, apabila Nabi Adam mengucapkannya dengan penyesalan, kemudian tidak akan melakukan pelanggaran lagi pada masa yang akan datang, kemudian menebus dengan melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, fataba alaih, maka Allah pun menerima taubat Nabi Adam. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Apabila Allah telah menerima taubat Nabi Adam, maka apakah Nabi Adam masih berdosa? Tidak. Karena barang siapa yang sudah bertaubat, maka dia bersih dari dosa. Bermana Nabi Adam masih berdosa lagi setelah taubatnya diterima? Tidak. Maka salahlah kepercayaan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam itu bersalah, berdosa, dan dosanya diwariskannya kepada anak cucunya.
Nama dosanya itu dosa warisan namanya. Dan barulah dosa warisan itu habis, berakhir apabila ada juru penyelamat yang menebusnya dengan disalib di tiang gantungan. Ini adalah dongengan, ini adalah khurafat, dan ini adalah kebohongan yang dibuat-buat oleh manusia. Allah memberitahu dalam Al-Quran, "Waman asdaqu minallahi qila." Siapa lagi yang paling benar dalam berfirman kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ini Al-Quran maha benar dari sisi Allah. Sampai hari ini tidak ada manusia yang mampu untuk mendustakannya. Tidak ada, karena dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami yang memeliharanya. Jadi tidak ada dosa warisan, itu tidak ada. Nabi Adam tidak mewariskan dosa, karena Nabi Adam setelah Nabi Adam bersalah, setelah Nabi Adam berdosa, Nabi Adam segera bertaubat, dan taubat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikuatkan lagi dalam surah Thaha ayat 123. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut, yaitu bahwasanya Allah telah memilih Nabi Adam, tsumma jtabahu, kemudian Allah telah memilih Nabi Adam alaihi salam, dipilih Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah. Bahkan Allah menyebut wahada, dan Allah pun memberi petunjuk kepada Nabi Adam. Berarti Nabi Adam alaihi salam memang telah melakukan kesalahan, memang telah berdosa, tetapi dengan bertaubat kepada Allah, taubat Nabi Adam diterima, dosa Nabi Adam dihapus, maka tidak ada dosa warisan. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami ini telah menganiaya diri kami. Nabi Adam menyatakan, ini yang diajarkan oleh Allah. Nabi Adam menyatakan melalui perkataan taubat yang diajarkan oleh Allah, sesungguhnya kami menganiaya diri kami. Berarti setiap orang yang melakukan kesalahan atau setiap orang yang berdosa itu sebenarnya orang tersebut adalah menganiaya dirinya. Yaitu dengan melakukan pelanggaran bermakna dia menganiaya dirinya. Bagaimana memahaminya? Oh ya, sebab setiap orang yang melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan bermakna dia berdosa. Setiap yang berdosa pasti akan disiksa. Nah, maka orang yang menjalani siksa Allah disebabkan karena dia melakukan dosa, bermakna orang yang menganiaya dirinya sendiri. Maka Nabi Adam alaihissalam memperakui bahwasanya dia telah menganiaya dirinya. Rabbana zalamna anfusana, yaitu dengan melakukan pelanggaran. Tapi sebenarnya Nabi Adam tidaklah bersengaja melakukan pelanggaran, tetapi Nabi Adam melakukan pelanggaran itu adalah disebabkan karena bujukan iblis yang menipu. Fanasiya walam najid lahu azma. Nabi Adam itu lupa itu adalah larangan Allah, disebabkan karena bujuk rayu iblis. Walam najid lahu azma, dan kami tidak mendapati Nabi Adam itu bersengaja melakukan kesalahan. Jadi ada kesalahan yang dilakukan dengan bersengaja, ada kesalahan yang dilakukan dengan tidak bersengaja. Kalau kita bagaimana melakukan kesalahan? Bersengaja atau tidak? Nah, kalau bersengaja maka perbuatan itu lebih buruk dan lebih tercela lagi. Yang tidak bersengaja saja buruk, apalagi bersengaja. Maka segeralah ikuti dengan bertaubat kepada Allah, karena yang melakukan kesalahan berarti sama dengan menganiaya diri sendiri. Barulah tidak disebut menganiaya diri sendiri kalau mengikuti segera dengan bertaubat, kemudian taubat diterima, maka nanti akan terhindar dari siksa. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami
tidak mengampuni dosa-dosa kami, wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami, yaitu dengan menerima taubat kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Atau dengan perkataan lain, ini bisa juga difahami, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami. Kami telah menganiaya diri kami dengan melakukan pelanggaran. Di sini lihat, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami. Jika engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami, niscaya kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Jika engkau tidak. Nah, ini penting perkataan jika di sini. Nabi Adam tidak diajarkan cara bertaubat, Rabbana zalamna wa bi zulmina lanakunanna minal khasirin. Bukan begitu. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami, dan dengan menganiaya diri kami maka termasuklah kami ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Bukan begitu. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami, jika engkau tidak mengampuni kami. Tapi apabila Allah mengampuni, bagaimana? Termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi? Tidak. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih sayangnya itu adalah menyediakan ampunan, menyediakan rahmat. Bagi siapa ampunan dan rahmat itu? Bagi yang bertaubat. Berarti setiap orang yang bersalah, yang melakukan kesalahan, kemudian dia segera mengikutinya dengan bertaubat, tidak akan merugi, tidak akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Kapan baru seseorang yang bersalah itu baru disebut merugi dan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang merugi? Kalau setelah bersalah itu tidak segera bertaubat. Tapi apabila segera bertaubat dan taubatnya sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni, Allah akan mengasihi. Dengan ampunan dan kasih sayang Allah, maka terhindarlah dari kerugian. Maka ayat ini, jika engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami, sungguh kami ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Tapi jika engkau ya Allah mengampuni kami, jika engkau ya Allah mengasihi kami, maka kami tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Kita ini manusia. Manusia ini pasti melakukan kesalahan. Tak ada di antara kita ini yang tidak melakukan kesalahan. Kullu bani adama khata'. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah. Memang kita ini adalah manusia yang melakukan kesalahan, tetapi kita tidaklah berhenti dengan kesalahan kemudian membiarkan diri begitu saja, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi nantinya. Kalau tidak mau merugi, maka segeralah setelah melakukan kesalahan bertaubat kepada Allah. Bagaimana cara bertaubat? Seperti yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihi salam, yaitu ucapkanlah Rabbana zalamna anfusana. Isinya di dalam adalah penyesalan. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami ya Allah, yaitu dengan melakukan apa yang Engkau larang. Engkau larang kami mendekati pohon ini, kami dekati juga pohon ini ya Allah. Kami telah melakukan apa yang Engkau larang, kami telah menganiaya diri kami ya Allah. Kita bisa bawa kepada diri kita, apa larangan Allah yang sudah kita buat? Ya Allah, Engkau larang hamba berbohong, hamba berbohong ya Allah. Engkau larang hamba mengingkari janji, hamba pula mengingkari janji. Engkau larang hamba, apalagi larangan-larangan Allah. Sebutlah satu persatu apa yang telah kita lakukan berupa larangan-larangan Allah. Apabila kita telah melakukan apa yang dilarang oleh Allah, bermakna kita telah melakukan pelanggaran, kemaksiatan, maka segeralah ikuti dengan bertaubat kepada Allah. Tidak ada di antara kita ini yang tidak melakukan pelanggaran. Yang tidak melakukan pelanggaran itu hanyalah Nabi dan Rasul saja, karena mereka itu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka berdua berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami. Penyesalan di dalamnya. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, ini permohonan di dalamnya. Jadi tadi penyesalan, setelah penyesalan diikuti dengan permohonan. Ya Allah, kami memohon ampunan dari sisimu ya Allah. Kami telah bersalah, kami telah berdosa, maka ampunilah kami, tutupilah dosa-dosa kami. Apabila engkau tidak menutupi dosa-dosa kami, maka dosa kami itu nanti akan engkau balas dengan siksaan ke atas diri kami. Kami tidak berdaya ya Allah untuk menjalani siksaanmu, maka kami memohon kepadamu, ampunilah kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan mengasihi kami dengan menerima taubat kami, kemudian dengan memelihara dan menjaga kami untuk tetap dalam ketaatan kepadamu, kalau engkau tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan merugi. Termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi di dunia ini, merugi kemudian di akhirat nanti juga akan merugi. Karena ada orang yang merugi di dunia, merugi di akhirat. Yang merugi di dunia, merugi di akhirat adalah yang ketika di dunia menjalani siksaan Allah, kemudian tetap dalam keadaan berdosa, itu mati bertemu Allah, kemudian terus pula nanti di akhirat disiksa untuk selama-lamanya. Di dunia merugi, di akhirat pun merugi. Hidup kita ini sebenarnya adalah untuk menjalani kehidupan akhirat. Maka kalau hidup kita di dunia ini untuk menjalani kehidupan di akhirat, pastikan setiap apa yang kita buat di dunia ini adalah bernilai pahala ataupun penghapusan dosa. Jadi sebenarnya kehidupan di dunia ini adalah bagaimana pahala bertambah, bagaimana dosa berkurang. Ini dia tujuan hidup. Karena pada hari ini banyak orang yang salah tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya untuk bangun rumah besar, tujuan hidupnya untuk dapatkan pasangan hidup, kemudian beranak cucu, kemudian setelah itu bermenantu, kemudian setelah itu tua, setelah tua mati. Tujuan hidupnya menjalani kehidupan duniawi yang seperti itu bukan tujuan hidup. Tujuan hidup yang sebenarnya adalah bagaimana mencari rezeki, dengan mencari rezeki dapat pahala. Bagaimana caranya dengan berumah tangga dapat pahala. Bagaimana cara membesar anak, dengan membesarkan anak dapat pahala. Bagaimana dosa terhapus, dapat anak, nanti kita meninggal dunia, anak kita masih hidup, anak yang soleh yang kita tinggalkan, kemudian dia berdoa supaya dosa kita dihapuskan. Itu dia tujuan hidup kita. Bagaimana pahala bertambah, bagaimana dosa terhapus. Rumah yang besar itu akan ditinggalkan, harta yang banyak akan ditinggalkan, keluarga yang dicintai itu akan ditinggalkan, dan yang akan menemani kita ketika kematian nanti adalah amal saleh. Tapi banyak pada hari ini tidak memahami perkara ini, karena mulai lagi dari kecil lagi sudah disalahkan pandangan anak itu. Nak, kamu belajar baik-baik ya, supaya kamu nanti kalau berhasil dalam belajar, maka nanti kamu dapat pekerjaan yang bagus dengan gaji yang tinggi, besar, banyak. Nanti kalau kamu berpangkat, pangkat kamu tinggi. Kalau kamu berkedudukan, kedudukan kamu tinggi. Nanti kamu bisa bangun rumah besar, dapat mobil mewah dan lain sebagainya. Ini adalah pandangan yang salah tentang hidup, dan banyak manusia yang seperti itulah pandangan hidup mereka. Maka perlu kembali ke kitab suci sebagai pedoman di dalam hidup ini, yaitu hidup kita ini adalah untuk kehidupan yang abadi di hari akhirat. Kalau tidak nanti menyesal kemudian tidak ada gunanya. Nanti merugi dunia dan merugi di akhirat. Ayat berikutnya, qala habitu ba'dukum li ba'din adu. Qala, Allah berfirman, ihbitu, turunlah kamu. Kalau disebut kata turun, dari mana ke mana?
dari atas ke bawah. Kalau kata naik, dari bawah ke atas. Karena di sini ihbitu, turunlah, bermakna dari atas ke bawah. Berarti surga itu di atas dan bumi ini di bawah. Kalau disebut surga itu di atas, bermakna tinggi, mulia. Bermakna kalau bumi ini di bawah, bermakna ia rendah, hina. Karena sekarang kita ini berada di bumi, maka untuk mulia kembali, maka masuklah ke dalam surga itu kembali. Bagaimana cara untuk masuk ke dalam surga? Kembali ke surga, ikuti petunjuk Allah, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Jadi mudah sekali ayat-ayat ini untuk difahami. Ayat-ayat mudah untuk difahami. Yang susah adalah mengamalkannya. Mengapa jadi susah? Disebabkan karena kita memiliki hawa nafsu yang menghalang untuk melakukan kebaikan. Disebabkan karena kita ada musuh yang menghalang untuk melakukan kebaikan. Qala habitu, Allah berfirman, turunlah kamu. Kepada siapa ini diperintahkan? Karena ihbitu di sini pakai wawul jamaah, yaitu bentuk banyak, bermakna Allah perintahkan Nabi Adam, Allah perintahkan Hawa, dan Allah perintahkan iblis supaya semuanya turun ke muka bumi. Kemudian lanjutannya adalah ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian kamu bagi sebahagian yang lain adalah musuh. Sebahagian kamu bagi sebahagian lain. Sebahagian yang dimaksudkan siapa ini? Sebahagian kamu wahai manusia bagi sebahagian yang lain, yaitu bangsa jin, iblis, adalah musuh. Jadi musuh bangsa manusia adalah iblis dan anak cucunya pula. Karena iblis ini ada pasangan hidupnya juga, seperti yang telah kita terangkan. Kemudian ada anak-anaknya juga. Hanya saja mereka ini tidak seperti manusia. Kalau manusia hidup sampai masa tertentu dia mati karena ada umur yang telah Allah tentukan. Sementara iblis dan anak cucunya, sekali mereka itu hidup terus dan barulah mati nanti di hari kiamat. Mengapa demikian? Karena mereka minta kepada Allah supaya ditangguhkan dari kematian, dan Allah berikan penangguhan kepada mereka. Jadi mereka banyak sekarang di muka bumi ini. Karena bangsa manusia hidup mati, bangsa manusia hidup mati, sementara bangsa jin hidup terus. Maka keadaan sekarang ini semakin berat disebabkan musuh kita semakin banyak. Akankah kita takut menghadapi musuh? Tidak. Apa sebab? Sebab apabila kita bersama dengan Allah yang Maha Kuat, sebanyak apapun musuh, tidak ada lagi kekuatannya. Apabila kita sudah bersama dengan Allah yang Maha Perkasa, maka kita bermohon kepada Allah, a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Kalau sudah bersama dengan Allah yang Maha Perkasa, tak ada lagi keperkasaan pada selain Allah, termasuk pada bangsa jin itu. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Allah berfirman, turunlah kamu semua, sebahagian kamu bagi sebahagian yang lain adalah musuh. Ini perlu difahami, yaitu kita memiliki musuh. Berarti apabila kita memiliki musuh, jangan merasa nyaman, jangan merasa tenang, jangan merasa selamat. Sebab setiap yang memiliki musuh, dia akan berhati-hati dengan musuhnya. Kalau kita merasa nyaman-nyaman saja, sementara musuh bekerja siang malam untuk menipu memperdaya kita, maka boleh jadi nanti kita lalai. Ketika lalai, musuh itu masuk dan kita akan mudah dikalahkan, dilemahkan, dan mungkin juga nanti kita akan mudah diperdaya, ditipu, sehingga tanpa kita sadari kita mengikuti musuh tersebut. Berapa banyak pada hari ini yang sudah mengikuti langkah-langkah syaitan, padahal Allah telah menerangkan syaitan itu adalah musuh yang nyata. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Di mana kita jumpa ayat ini?
Surah Yasin. Bukankah aku telah menetapkan ke atasmu wahai anak Adam, jangan kamu tunduk dan patuh kepada syaitan. Tapi berapa banyak manusia pada hari tunduk dan patuh kepada syaitan. Bahkan ada yang berbangga menyebut dirinya sebagai syaitan. Bahkan sekarang ini kita lihat banyak anak-anak muda kita memakai pakaian yang pakaian itu bertuliskan saya syaitan. Ya, evil, devil. Bangga dia sebagai syaitan. Ini perkara yang pelik, perkara yang aneh. Mungkin karena tidak mengetahui kebenaran, tapi boleh jadi karena tidak suka kepada kebenaran sehingga menentang kebenaran. Dan ini berlaku pada hari ini. Malah dia bangga mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan dukun-dukun paranormal, mereka adalah orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan mereka buatkan acaranya, programnya di televisi. Kemudian kita pula karena ilmu yang tak seberapa, kemudian kita pun menjadi terperangah, terkagum-kagum dibuatnya. Karena mereka melakukan perbuatan dengan bekerja sama dengan syaitan. Yaitu mereka bersama dengan syaitan, kemudian melakukan perkara-perkara yang sebenarnya yang mereka lakukan itu adalah sihir. Yang sebenarnya yang mereka lakukan itu adalah memohon bantuan kepada bangsa jin. Dan Allah telah mengisyaratkan dalam Al-Quran, ada sebahagian bangsa manusia meminta tolong kepada bangsa jin, maka bertambah-tambahlah kedurhakaan mereka. Innahu rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebahagian dari bangsa manusia, itulah dia dukun-dukun, meminta tolong kepada sebahagian bangsa jin, maka bertambah-tambahlah kedurhakaannya dengan jampi-jampi. Yang jampi itu sendiri pun dia tak faham apa maknanya, tapi karena dia percaya, maka bangsa jin pun membantunya. Akhirnya jadilah dia, kononnya dia kebal, kononnya dia jadi gagah perkasa dan lain sebagainya. Semua itu adalah karena perhubungan dengan bangsa jin, berkawan dengan musuh. Allah telah menetapkan, jadikan musuh sebagai musuh, dia pula berkawan dengan musuh. Allah sudah ingatkan dari awal-awal, turunlah kamu semuanya, sebahagian kamu bagi sebahagian yang lain adalah musuh, maka jadikan musuh sebagai musuh. Walakum fil ardi mustaqar, dan bagi kamu di muka bumi mustaqar. Mustaqar maknanya tempat kediaman yang tetap berada di muka bumi. Kita ini diberikan ketetapan dalam berdiam di muka bumi ini, mulai dari lahir sampai kita wafat, ditetapkan di muka bumi ini, tidak dipindah-pindah kemana-mana, tidak, di muka bumi ini kita hidup. Kemudian Allah berikan seluruh keperluan hidup kita di muka bumi ini. Apa yang kita perlukan? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, Allah berikan semuanya. Semua keperluan hidup, kebutuhan hidup Allah cukupkan di muka bumi ini. Wa mata'un ilahin. Mata' maknanya kesenangan. Akhirnya kita menyenangi. Ketika kita lapar, kita perlukan makanan, makanan disediakan, kesenangan. Kita perlu minum, minuman disediakan. Minuman bukan hanya dari air hujan, bukan hanya dari air sungai, tetapi juga dari air susu yang diperah dari binatang ternak dan lain sebagainya. Bahkan dari madu, bahkan juga dari banyak sekali air-air minum yang disediakan oleh Allah yang merupakan kenikmatan bagi manusia. Wa mata', kenikmatan, kesenangan bagi manusia. Kemudian juga mata di sini karena diikuti dengan ilahin, kepada waktu tertentu. Waktu tertentu di sini kalau kepada manusia maksudnya kepada kematian. Sampai kematian berakhir sudah kesenangan dunia. Sampai kematian berakhir sudah kesenangan dunia. Senang dahulu tinggal di rumah besar, senang. Tapi kalau sudah mati, habis sudah.
Senang dahulu dengan makanan-makanan yang bermacam-macam, dengan lezatnya, dengan sedapnya ketika memakan makanan tersebut. Ya, tetapi kalau sudah mati, berakhir sudah. Senang mendapatkan kedudukan dahulu, dari setiap kedudukan kepada kedudukan berikutnya menjadi lebih tinggi, dengan fasilitas lebih banyak. Oh ya, senang. Tapi kalau sudah mati, berakhir sudah. Ilahin, kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Waktu yang ditentukan itu adalah ajal. Bagi bangsa manusia adalah kematian, yaitu dengan umur yang telah ditentukan. Dan bagi bangsa jin adalah nanti di akhir zaman, yaitu ketika kiamat berakhir sudah. Kenikmatan atau kenikmatan hidup yang ia jalani itu berakhir sudah. Mata dari kata mut'ah. Mut'ah maknanya kesenangan atau kenikmatan. Tidaklah selama-lamanya yang diberikan di dunia ini, ia hanyalah bersifat sementara. Maka jangan terpedaya dengan yang sementara, kemudian lalai dengan yang kekal dan abadi. Yang sementara yang didapat di dunia ini, yang kekal dan abadi adalah yang didapatkan nanti di hari akhirat. Maka Allah ingatkan, kamu memang diberikan kediaman yang tetap di dunia, dan memang diberikan kesenangan, tapi kesenangan yang diberikan di dunia itu hanyalah sementara. Sampai kapan waktunya? Sampai kepada ajal tiba. Kadang-kadang belum ajal tiba, kesenangan itu sudah ditarik. Badan yang tadi sehat sudah sakit. Harta yang tadi banyak berlebih, kemudian tidak cukup, dan seterusnya. Tadi hidup bersama, tetapi siapa? Suami bersama dengan istri, istri bersama dengan suami, anak bersama orang tua bersama dengan anak. Tadi menjalani hidup bersama-sama, sekarang tak lagi menjalani hidup bersama. Yang satu diwafatkan oleh Allah, tinggallah sendiri. Allah kurangkan kesenangan yang tadi didapatkan bersama, tak didapatkan lagi karena Allah telah menariknya. Sampai masanya Allah tarik semua kesenangan tersebut. Yaitu kapan waktunya? Ketika kematian tiba. Semestinya manusia memikirkan perkara ini. Jangan lalai dalam menjalani kenyataan ini. Banyak yang lalai disebabkan karena kebodohan, atau mungkin karena disibukkan oleh syaitan yang senantiasa membisikkan perkataan yang menipu dan memperdaya. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, fiha tahyawna, di muka bumi itu kamu hidup wahai manusia. Ayat ini ditujukan kepada manusia. Di muka bumi itu kamu hidup wahai manusia. Wa fiha tamutun, dan di muka bumi itu kamu mati. Maksudnya kamu wahai manusia bukanlah hidup selama-lamanya. Sampai masanya kamu akan mati. Itu adalah hakikat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita pun kadang-kadang tak terasa. Dulu kita merasa hidup kita ini akan lama, tetapi rupanya sekarang ini kita merasakan hidup kita mungkin sebentar lagi. Apa sebab? Sebab rupanya kawan di kiri kanan yang sama-sama dengan kita sudah banyak yang pergi. Satu kelas dahulu 40 orang, 30 sudah pergi, tinggal 10 lagi. Bermakna kita juga akan menyusul. Semakin bertambah umur kita, semakin terasa kita akan pergi. Dulu ketika muda kita merasa lebih lama lagi ini mati. Oh, rupanya ada yang lebih muda dari kita sudah mati lebih dahulu. Barulah terasa sekarang umur itu sangat pendek sekali. Maka jangan sampai lalai dan terlupa dari hakikat yang dijalani di muka bumi ini, yaitu di sini kita hidup
dan nanti di sini juga kita akan mati. Bermakna yang penting adalah hidup mati itu Allah yang menetapkan. Yang penting itu adalah apa yang kita lakukan ketika kita hidup sebelum mati. Kalau sudah mati baru mau melakukan sesuatu, itu tidak ada gunanya lagi. Ada orang yang minta dihidupkan kembali, melakukan apa yang dahulu ia tinggalkan? Ya, ada. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang yang lalai itu, berarti dia mati sekarang ini. Dia lalai dahulu ketika di dunia. Sehingga apabila kematian datang kepada orang yang lalai itu, qala, dia pun berkata, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak, aku akan melakukan amal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Dulu rumahku dekat dengan masjid, tapi aku tak datang-datang ke masjid. Padahal pengajian setiap malam ada di masjid. Hanya sibuk aku ini melihat televisi yang melalaikan saja. Maka hidupkanlah aku ke dunia ya Allah, untuk kembali melakukan amal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Bisa kembali ke dunia lagi? Tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya perkataan di mulut saja. Kalau dikembalikan pun ke dunia, lalai lagi. Wa mi waraihim barzakh, di belakang mereka ada barzakh, ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Nah, itu di antara penyesalan yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran kepada orang yang lalai selama hidup di dunia, kemudian setelah kematian barulah dia sadar. Sadar setelah kematian adalah sadar yang sia-sia. Kalau mau sadar, sekarang ini sadar. Sekarang ini kapan? Sekarang ini. Jangan tunggu malam besok, jangan tunggu hari esok, karena boleh jadi kematian akan datang kapan saja. Karena mana kita tahu datangnya kematian. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada setiap orang pun yang tahu di mana dia meninggal dunia, kapan dia meninggal dunia. Wa fiha tamutun, di muka bumi itu kamu mati, wa minha tukhrajun, dan dari bumi itu nanti kamu akan dikeluarkan, dibangkitkan. Oh, berarti kehidupan manusia tidak berakhir dengan kematian, tetapi akan berlanjut dengan kebangkitan. Dan apabila dibangkitkan nanti hidup untuk selama-lamanya. Macam mana nasib kita nanti ketika dihidupkan untuk selama-lamanya? Akankah menerima kesenangan selama-lamanya, ataukah menerima siksaan demi siksaan yang kita tak tahu sampai kapan akan berakhir? Dua saja keadaan setelah kematian. Kalau tidak senang, sengsara. Kalau tidak menerima balasan kebaikan, menerima balasan keburukan. Tak ada lagi yang kedua. Dan mulai dari dalam kubur. Kubur itu kalau tidak kebun dari kebun-kebun surga, maka kubur itu adalah lubang dari lubang-lubang api neraka. Kalau tidak raudhatun min riyadil jinan, maka kubur itu adalah hufratun min hufarin niran. Kalau tidak kebun dari kebun-kebun surga, maka ia menjadi lubang dari lubang-lubang api neraka. Akankah di kebun ataukah akan di lubang? Yang menentukannya sekarang ini tentukan, yaitu ikutilah petunjuk Allah, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ini semenjak awal manusia diturunkan ke muka bumi. Ini ayatnya. Semenjak manusia diturunkan ke muka bumi, perkara ini terus diberitahukan kepada manusia supaya manusia menjadi berhati-hati dan berwaspada, dan terus diulang-ulang supaya kita mendapatkan peringatan. Karena banyak manusia yang lalai dan lupa sehingga tidak mengetahui perkara ini dan sudah menjadi korban dari
penyesatan yang dilakukan oleh iblis dengan bujukan dan tipuan. Mudah-mudahan kita ini adalah di antara orang-orang yang dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan dan pertolongan untuk dapat mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika diturunkan ke muka bumi, dalam ayat yang lain Allah menyebutkan qul nahbitu minha jami'a. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya ke muka bumi. Semua turun muka bumi. Adam, Hawa, iblis juga diturunkan ke muka bumi. Tapi Allah memberitahu bahwasanya fa imma ya'tiyannakum minni hudan, barang siapa di antara kamu yang datang kepada mereka petunjuk, Allah menurunkan petunjuk, kemudian kita mendapatkannya. Kemudian faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Di ayat yang lain lagi Allah menyebutkan fala yadhillu wala yashqa, barang siapa yang menerima petunjuk kemudian dia ikuti petunjuk Allah itu, maka tidaklah ia akan tersesat dan tidak pula ia akan sengsara. Jadi kalau mau selamat dan mau senang, ikuti petunjuk Allah, dan petunjuk Allah itu telah Allah turunkan semenjak Nabi Adam dan Hawa dahulu diturunkan ke muka bumi ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.